Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di mata kuliah epidemiologi penyakit menular PKM 241. Di pertemuan yang ke-8 kita akan bahas tentang penyakit filariasis atau neglected disease. Sebelum kita masuk ke pertemuan ke-8, kita mereview sedikit topik di pertemuan ke-7, yaitu tentang penyakit malaria. Jadi penyakit malaria ini adalah penyakit yang ditularkan oleh vektor atau vector-borne disease, ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang sudah terinfeksi. Jadi penyakit ini disebabkan oleh parasit atau yang dikenal dengan Plasmodium, di mana penyakit ini juga nantinya dapat mengancam kehidupan. Nah, itu sedikit review untuk penyakit malaria. Kita lanjut ke topik di pertemuan 8, yaitu tentang filariasis. Capaian pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi pada sesi ini, diharapkan mahasiswa itu bisa memahami latar belakang penyakit filariasis, bisa memahami definisi, epidemiologi, dan juga riwayat alamiah penyakit, kemudian juga bisa menguraikan rantai penularannya dan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis. Filariasis atau limpatik filariasis sering dikenal dengan penyakit kaki gajah ya. Jadi teman-teman boleh lihat di gambar yang sebelah kiri. Di situ terlihat bahwa ini adalah kaki dari penderita filariasis. Kita bisa lihat ukuran kakinya membesar dari dibandingkan dengan ukuran normalnya dan mirip seperti kaki gajah. Nah, baik di dunia maupun di Indonesia, filariasis ini masih dianggap masalah kesehatan, tetapi masih terabaikan ya. Makanya penyakit filariasis ini disebut dengan neglected disease ya. Jadi kalau diinterpretasikan berarti neglected disease adalah penyakit yang terabaikan, yang artinya orang-orang yang menderita penyakit ini seringnya berasal dari populasi miskin yang tinggal di daerah terpencil, pedesaan, daerah-daerah kumuh perkotaan, ataupun daerah-daerah konflik. Penyakit filariasis ini sifatnya menahun dan disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui nyamuk yang menyerang saluran kelenjar getah bening. Nah, jadi si cacing filaria ini adalah berperan sebagai agen biologisnya, dan si nyamuknya ini akan berperan sebagai vektornya, sebagai mode of transmissionnya. Nah, si penyakit ini nantinya akan merusak sistem limfe karena dia menimbulkan pembengkakan. Ya, penyakit ini merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada organ-organ yang terkena seperti tangan, kaki, glandula mamae, dan skrotum. Kemudian juga bisa menimbulkan cacat seumur hidup. Karena adanya pembengkakan dan cacat seumur hidup itu, seringnya penderita dan keluarganya itu mendapatkan stigma dari orang-orang di sekitarnya ya, atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, penyakit filariasis ini nantinya akan menyerang sistem limfatik. Jadi sistem limfatik ini adalah pembuluh limfatik, kemudian kelenjar getah bening, dan struktur lainnya yang mirip seperti kelenjar getah bening yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kanan, ini ada warna biru ya di seluruh tubuh, mulai dari kaki, kemudian di skrotum, di lengan, di tangan, kemudian ada di mamae ya. Nah, jadi itu adalah sistem limfatik. Nah, jadi makanya kalau si cacing filaria itu masuk, kemudian menghambat pergerakan dari cairan limfatik, maka mau tidak mau nanti akan sistem limfatiknya atau pembuluh limfatiknya nanti akan mengalami pembesaran ya. Jadi si sistem limfatik ini fungsinya tadi adalah untuk menghancurkan mikroskopis pengganggu seperti bakteri, kemudian juga sebagai
homeostasis ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kejadian filariasis atau kaki gajah dikenal juga sebagai limfatik filariasis yang mengacu pada infeksi dengan parasit pada manusia dan penyakit klinis. Itu menurut WHO 2013. Yang dimaksud dengan kasus klinis filariasis adalah seseorang yang terinfeksi cacing filaria dan sudah menunjukkan gejala-gejala klinis, baik gejalanya itu akut maupun kronis. Jadi sama seperti penyakit-penyakit menular lainnya, untuk dinyatakan kasus pasti ya tentunya harus ditemukan agen biologisnya dan ada gejala-gejala yang spesifik. Nah, untuk kasus filariasis dinyatakan kasus klinis kalau ditemukan cacing filariasis dan dia memiliki gejala-gejala klinis akut maupun kronis. Ya, gejala klinis akutnya ada limfadenitis, ada limfamitis, ada adenolimangitis. Kemudian gejala klinis kronisnya itu ada limfedema, kemudian ada limfskrotum, kiluria, dan hidrokel. Limfedema terbagi menjadi 7 stadium. Jadi stadium-stadiumnya ini dibagi berdasarkan 5 kriteria, yaitu yang pertama ada tidaknya pembengkakan di kaki, kemudian ada tidaknya lipatan kulit ya, kemudian ada nodul atau benjolan, ada moscillation atau gambaran seperti lumut, dan hambatan berat. Ya, jadi bengkak di kaki ini dilihat apakah sifatnya menghilang atau menetap. Ya, kemudian kalau menetap apakah dia meluas atau tidak. Kalau lipatan kaki dilihat ada atau tidak, kemudian kalau ada bagaimana, dangkal atau dalam. Kemudian nodul atau benjolan dilihat ada atau tidak, dan frekuensinya kadang-kadang ada atau kadang-kadang tidak. Kemudian moscillation atau gambaran seperti lumut. Nah, di situ ada atau tidak ada. Nah, kemudian hambatan berat ya, di sini terlihat dalam aktivitas sehari-hari ada hambatan bergerak atau tidak. Nah, penentuan stadium ini sangat penting bagi tenaga kesehatan karena akan menentukan tindakan perawatan ya. Jadi tentunya stadium 1 dan stadium 2 itu bisa jadi perawatannya berbeda. Nah, kemudian untuk stadium 3 dan stadium 4 itu juga berbeda ya. Untuk yang semakin tinggi stadiumnya ya kondisi-kondisinya juga semakin lebih berat. Contohnya stadium 7 itu bengkak kakinya itu sudah menetap dan meluas, lipatan kulitnya dangkal dan dalam, kemudian nodulnya itu kadang-kadang gambaran seperti lumutnya juga kadang-kadang, dan sudah terjadi hambatan bergerak. Perkembangan klinis filariasis itu dipengaruhi oleh kerentanan individu terhadap parasit. Tentunya semakin rentan gejala klinisnya itu semakin cepat. Kemudian sering tidaknya mendapatkan gigitan nyamuk, banyaknya larva infektif yang masuk ke dalam tubuh, serta adanya infeksi sekunder oleh bakteri atau jamur. Nah, secara umum perkembangan klinis filariasis itu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya fase dini dan ada fase lanjut. Di dalam fase dini ini timbul gejala dini akut karena infeksi cacing dewasa bersama-sama dengan infeksi oleh bakteri atau jamur. Kemudian kalau fase lanjut terjadi kerusakan saluran limfe dan kelenjar limfe, kemudian kerusakan katup saluran limfe termasuk saluran limfe kecil yang terdapat di kulit. Demikian video pertama yang membahas tentang latar belakang, definisi, dan riwayat alamiah penyakit filariasis. Untuk video selanjutnya akan membahas tentang rantai penularan penyakit filariasis.